Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madina Tundiskia dari kelas Pendidikan Biologi 3B dengan NIM 24080860052. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai 8 hadis yang berkaitan dengan fenomena pendidikan, alam, kimia, lingkungan, hewan, matematika, serta tumbuhan. Untuk hadis yang pertama, hadis mengenai fenomena pendidikan. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama bu'istu mu'alliman, yang artinya, aku diutus tidak lain kecuali sebagai seorang pengajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, isi dari hadis ini menunjukkan bahwa salah satu misi utama Rasulullah SAW adalah mendidik umat. Beliau bukan sekedar penyampai wahyu, tetapi pendidik, pembimbing karakter, dan model teladan bagi seluruh umat manusia. Pendidikan dalam Islam itu bisa mencangkup mengenai akhlak, spiritual, sosial, dan juga intelektual. Nah, untuk status hadis ini dikatakan sahih, disahihkan oleh Al-Albani. Nah, nilai-nilai apa sih yang terkandung dalam hadis ini? Yang pertama, ada pendidikan adalah ibadah dan jalan utama membentuk manusia. Guru adalah profesi mulia dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menuntut ilmu harus disertai dengan akhlak. Dan yang terakhir, transformasi umat dimulai dari pendidikan. Nah, untuk hadis yang kedua, hadis ini berbunyi, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa fenomena alam seperti matahari dan bulan itu bukan cuma hanya objek fisik, tetapi ayat atau tanda ciptaan Allah yang harus direnungkan. Nah, alam menjadi media utama untuk mengenal kekuasaan, keteraturan, dan kebesaran Allah. Untuk status hadisnya, hadis ini dikatakan mutafakun alaih atau hadis yang paling sahih. Nilai-nilai dalam hadisnya sendiri bisa mengenai alam sebagai sarana tafakur, sains dan agama sejalan dalam mengkaji alam semesta. Kemudian ada juga menghargai keteraturan kosmos dan ketetapan Allah. Nah, hadis yang ketiga, fenomena kimia. Lebih tepatnya merujuk pada transformasi zat dan sifat bahannya. Hadis riwayat Tirmizi ini berbunyi, Innal ma'a toharun la yunajjisuhu syai'un. Nah, artinya sendiri, air itu suci dan tidak dapat dinajiskan oleh apapun kecuali berubah sifatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini menjadi dasar pemahaman kimia tentang sifat fisik kimia air. Air tetap suci selama tidak terjadi perubahan warna, bau, ataupun rasa. Nah, dalam ilmu kimia, ini berkaitan dengan konsep kontaminasi, yaitu reaksi senyawa dalam air dan parameter kualitas air. Status hadis ini berstatus hasan sahih. Nilai-nilai dalam hadisnya sendiri, pertama, ada pentingnya menjaga kualitas air. Yang kedua, air sebagai sumber kehidupan yang harus dilindungi. Yang ketiga, konsep ilmiah tentang perubahan sifat zat. Dan yang keempat, ketelitian dalam menilai kontaminasi lingkungan. Nah, masuk ke hadis yang keempat. Hadis mengenai fenomena lingkungan merujuk pada ekologi dan pelestarian. Hadis ini berbunyi, Ma min muslimin yukhristu khorsan illa kana lahu bihi sodaqotun. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kecuali tanaman itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, isi dan penjelasannya, hadis ini menunjukkan betapa besarnya Islam mendorong kelestarian lingkungan. Setiap pohon atau tanaman yang kita tanam itu akan memberi manfaat bagi manusia, hewan, dan ekosistem. Semua itu dihitung sebagai sedekah. Status hadis ini mutafakun alaih. Dan untuk nilai-nilainya sendiri, yang pertama, ada menanam pohon adalah ibadah, pelestarian alam bagi keimanan. Lalu lingkungan yang sehat adalah hak generasi selanjutnya. Dan yang keempat atau yang terakhir, Islam mengajarkan ekologi jauh sebelum ilmu lingkungan modern.
Hadis yang kelima mengenai fenomena hewan atau etika berhewan. Hadis ini berbunyi, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, yang artinya pada setiap makhluk hidup yang bernyawa asah ada pahala ketika diberi kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari. Isi dan penjelasannya. Hadis ini mengajarkan bahwa memberi makan atau merawat hewan, bahkan yang liar sekalipun, adalah sumber pahala. Islam mengatur etika penyiksaan hewan, perlindungan, dan kasih sayang. Jadi kita dilarang untuk menyiksa hewan, misalnya kayak kucing. Untuk semisal kucing mengganggu kita bisa mengusirnya dengan cara halus, bukan dengan lemparan. Untuk status hadisnya sendiri, hadis ini bersifat sahih. Nilai-nilai apa sih yang terkandung dalam hadis ini? Yang pertama, ada larangan menyakiti hewan, seperti yang tadi contoh yang sudah saya jabarkan mengenai kucing. Nah, terus yang kedua, ada hewan adalah sebagai dari ekosistem yang harus dijaga. Kemudian yang ketiga, kasih sayang kepada hewan adalah akhlak yang mulia. Dan yang keempat, pemberian makan kepada makhluk hidup itu juga bernilai ibadah. Nah, hadis yang keenam, hadis mengenai fenomena matematika, mengenai timbangan ketelitian data akurat. Hadis ini berbunyi, al-waznu wal mikyalu bil adli, yang artinya timbangan dan takaran itu harus dilakukan dengan adil. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menggambarkan pentingnya akurasi, kejujuran, dan ketelitian dalam perhitungan yang merupakan inti dari matematika. Rasulullah menyuruh umatnya jujur dalam timbangan dan takaran yang berdampak pada pada sistem ekonomi dan keadilan sosial. Nah, hadis ini bersifat hasan. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam hadis ini? Yang pertama, ada nilai mengenai ketelitian dalam hitungan dan data, kejujuran dalam angka, matematis yang adil, menciptakan kepercayaan sosial, dan terakhir, menghindari manipulasi angka dan kecurangan. Nah, masuk kepada hadis yang ketujuh, hadis mengenai fenomena tumbuhan, peran tanaman, dan ekosistem. Hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iza qamatis sa'atu wa fi yadi ahdikumul fasilah falyakhrisha, yang artinya, jika kiamat terjadi dan di tangan kalian salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menekankan bahwa menanam tanaman adalah amal yang mulia. Bahkan ketika kiamat sudah di depan mata, Islam tetap mendorong kita untuk melakukan perbaikan lingkungan. Tumbuhan adalah sumber oksigen, pangan, obat, dan perlindungan ekosistem. Hadis ini berstatus sahih dan dikuatkan oleh Al-Albani. Nilai-nilai dalam hadis ini, pertama, ada optimisme dan produktivitas, peran tumbuhan bagi keberlanjutan hidup, kewajiban menjaga bumi, motivasi untuk terus bekerja meski kondisi sedang sulit. Nah, dan untuk yang terakhir, ada ini saya mencari sendiri, hadis tentang fenomena sosial dan lingkungan belajar. Hadis ini berbunyi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, yang artinya, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Yang Maha Pengasih. Nah, apa sih kaitannya dengan hal-hal yang sudah kita bahas tadi? Nah, hadis ini itu mengajarkan mengenai pentingnya kasih sayang dalam interaksi sosial, termasuk di lingkungan belajar. Nilainya adalah empati, saling menghormati, dan akhlak yang mulia. Nah, jadi kita harus menyayangi semua hal yang ada di lingkungan kita, maupun itu tumbuhan yang tidak bisa bergerak ataupun hewan, harus saling menyayangi. Itu saja, demikian penyampaian 8 hadis beserta makna dan nilai-nilainya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi bagian dari pengalaman ilmu saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.